Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjutkan kembali kajian kita Kitab Afkarun Sia-sia masih tentang memahami situasi politik internasional. Jadi memahami situasi internasional. Kita sudah bahas tentang bagaimana negara adidaya itu dia dalam beraktivitas dalam menjaga interaksinya dengan di dunia internasional itu dengan sifat atau dengan kondisi yang khusus, yang itu mereka menisbatkan atau bahkan menjadikan tingkah laku ataupun interaksi mereka itu menjadi undang-undang internasional sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan kehendaknya. Jadi negara-negara adidaya atau negara adidaya sekarang yaitu Amerika itu menggunakan tentang undang-undang internasional, bahkan perjanjian-perjanjian internasional itu untuk kepentingan-kepentingannya. Nah, berbeda dengan negara-negara lain pada umumnya hanya mengikuti dan hanya sebatas aktivitas umum saja. Ayo, kita lanjutin ya. Ya, walifahmil muwaqifid duwali wa siyasatid duwaliyah. Wa siyasatid dauliyah gitu ya. Dan dari memahami situasi internasional dan politik internasional atau politik negara-negara, la budda min khututin aridatin, haruslah dari kita ini memiliki atau ada dari garis-garis besar, khututin aridah ya, tabayyanu alwaqi ya, tabayyanul waqi as-siyasiyya likulli daulatin wa alaqatiha bi ghairiha min duwalil alam. Jadi khutut aridah inilah yang kemudian memberi penjelasan tentang fakta. Jadi khutut aridah tentang fakta politik pada setiap negara-negara dan interaksinya dengan negara lain di dunia internasional. Jadi kita ini harus memahami, yaitu jadi harus memahami khutut aridah ini, garis-garis besarnya, memahami negara tadi. Makanya nanti penunjang, termasuk penunjang dari materi ini adalah kita memahami kawasan. Pertama begitu, kawasan Timur Tengah, kawasan Amerika Latin, kawasan Eropa, kawasan Asia Tengah, dan kemudian misalnya Asia Tenggara. Ya, kawasan misalnya Afrika satu misalnya. Ya, ini adalah kawasan yang kemudian harus dipahami pertama secara global. Lalu baru berikutnya negara-negara yang paling menonjol di situ, yang bisa kemudian mempengaruhi tingkah laku negara-negara lain atau misalnya mempengaruhi interaksi dengan negara lain. Misal di Asia Tengah ada ada Cina misalnya, atau ada ada
Pakistan atau ada India di belahan bumi yang lainnya, ya kan? Di Afrika, di situ ada Mesir misalnya, ya, atau di bawahnya lagi Afrika Selatannya, di atasnya Eropa, di situ tentu ada Inggris, Jerman, di Amerika misalnya Amerika sendiri, ya, di kawasan samudra misalnya Australia dan Selandia Baru. Itu baru kita akan lihat secara garis besar bagaimana pola interaksi mereka dan negara mereka. Bahkan sampai kepada karakter-karakter bangsanya. Ya, misalnya Inggris itu di kawasan Eropa sangat berpengaruh. Ternyata Inggris itu dimulai dari apa? Dari budaya nelayan mereka, karena mereka adalah kepulauan kecil. Pulau-pulau kecil, lalu kemudian biasa penduduknya dari zaman dahulu itu jadi nelayan. Jadi mereka itu tidak akan pernah bergerak kecuali bersama-sama dan saling minta tolong. Ternyata sampai sekarang begitu. Dan mereka artinya apa? Memaksimalkan dengan apa? Semaksimal mungkin kepintaran dan juga kecerdasannya. Sampai-sampai apa? Ya tadi mereka menggunakan kelicikan-kelicikannya. Maka Inggris terkenal dengan apa? Dengan senantiasa kelicikannya. Bahkan ada seolah-olah kalau tentara Inggris dan tentara negara-negara lain itu berperang, yang dalam satu kawanan, mereka tidak akan berperang di garis depan. Bahkan dikatakan tidak akan berperang tentara Inggris kecuali sudah selesai berperang tentara Prancis. Jadi dia tidak akan di depan, ngedompleng. Waktu ke Indonesia juga Inggris ngedompleng. Jadi ya, dengan kasus Timur Tengah dengan Amerika, dia pun ngedompleng. Jadi dia tidak pernah berdiri sendiri. Ya, kecuali dengan kepentingan yang mendesak, itu pun dia harus sodorkan orang atau negara lain dulu. Ini contoh bagaimana liciknya Inggris, dan kita mengetahui tentang apa tadi, khutut aridah likulli daulatin wa alaqatiha bi ghairiha min duwalil alami. Nah, lebih khusus lagi ya, wa khasatan duwalil kubra. Lebih khusus lagi negara besar allati tuasiru ala sairil ahdasi fil alami, yang negara besar itu yang berpengaruh pada perjalanan kejadian-kejadian, pada adanya kejadian di dunia ini. Tadi misalnya Inggris, ya, manuver, termasuk Jerman misalnya, negara yang termasuk bisa jadi negara besar di Asia misalnya, ya Asia Timur misalnya, itu misalnya Jepang, itu termasuk negara yang diperhitungkan. Jepang itu bisa menjadi negara adidaya, ya, dengan kegigihan dan keuletan orang-orang yang menjadi penduduknya di situ. Nah, ini harus kita tahu nanti. Kita belajar, sempat nanti kalian belajar itu. Ya, bahkan kalau perlu kajian-kajian khusus yang berkaitan dengan internasional tadi memang diarahkan untuk memahami istilahnya itu konstelasi politik internasional ini. Paham? Jadi tidak bisa kita ini membiarkan itu. Pengetahuan kita misalnya hanya sebatas jangan sebatas yang cuma kebutuhan kalian. Semua itu harus kita pelajari. Bisa. Ya. Apalagi nanti kalian misalnya mengambil kekhususan misalnya hubungan internasional, ya itu jelas. Tentu dalam kuliah atau mata kuliah dan sebagainya. Tapi tidak menjadi orang yang harus dengan kondisi ngambil mata pelajaran atau mata kuliah hubungan internasional saja. Semua harus bisa kita. Nah, ya, ma'a mulahazatil khuttati siyasiyati, ya, liduwali fi asalibi tanfizuha. Ya, di samping juga ya tadi mengamati ya langkah-langkah politik atau garis politik dari negara, ya, dengan bentuk-bentuk yang
dan juga cara-cara yang diterapkannya dalam cara-cara penerapan langkah tadi. Jadi termasuk juga harus memahami langkah politik. Nah, jadi gitu. Jadi kita pun memperhatikan ya langkah-langkah politik dari negeri-negeri tadi, negara-negara tadi dalam dalam cara-cara penerapan politiknya. Ya. Ya. Bahkan wa fil munawarati siyasiyah, bahkan dalam manuver politik. Ya, manuver politiknya bagaimana? Jadi kalau misalnya mengarah ke sana, ya, lalu ke sini. Misalnya Indonesia ngomong ya, mau ke Ukraina dan juga ke Rusia. Nah, lalu ngapain? Ya, dihembuskanlah untuk mendamaikan keduanya. Ini manuver, padahal ngapain dia? Cari dagangan biar tepung bisa tetap diimpor dari Rusia dan Ukraina misalnya. Kenapa berikutnya dibantah di situ? Loh, gimana mau mendamaikan? Ya kan? Orang saya nggak kirim pesan, nggak kirim untuk misalnya langkah apapun ya dari misalnya Ukraina dan Rusia misalnya di situ. Ya. Nah, ini termasuk juga manuver politik di situ. Yang bagaimana allati taqumu biha hadhid dual, yang memang dikerjakan oleh negara-negara tadi. Nah, ya. Wa dualu fi amaliha asyasi, negara-negara tadi dalam aktivitas politiknya ya, innama tara'a masaliha al-ummati, mereka itu hanyalah apa? Mengelola atau menjaga kemaslahatan umatnya, kemaslahatan rakyat. Ini negara-negara tadi. Wa taqimu alaqatiha bi ghairiha, dan juga menegakkan interaksi dengan negara-negara lain hasba hadhil masalih, sesuai dengan kepentingan tadi. Tadi yang saya katakan ya, berangkat ke Rusia dalam keadaan Rusia masih perang dengan Ukraina, berangkat ke Ukraina dan ke Rusia. Ini luar biasa, sebenarnya biaya besar mengamankan rombongan pimpinan ya. Hasilnya apa? Harus didapat kepentingan menjaga perdagangan tepung misalnya. Itu terjadi. Dan negara-negara besar juga gitu. Jadi jangan dikira mereka itu misalnya nanti bulan November ada G20 ya. Ada pertemuan konferensi negara-negara adidaya. Negara-negara besar, 20 negara besar seperti yang pernah kita jelaskan. Itu kepentingan mereka semua. Ini nggak boleh kalau misalnya kita abaikan urusan ini. Harus diperhatikan ini. Tidak. Jadi dilihat ini apa yang memang menjadi langkah mereka. Ya, kenapa begitu ya? Karena ini adalah memang harus begitu. Ya, mereka tidak akan pernah, ya, orang-orang kafir itu tidak akan pernah senang dengan keadaan orang-orang mukmin. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, itu. Jadi nggak akan ada cerita membahagiakan orang Islam, itu nggak ada mereka itu. Ini harus diingat, bukan berarti kita menyebarkan permusuhan, tidak. Allah yang bilang begitu. Dan ayatnya belum diganti. Makanya pada saat mereka juga berkumpul, pasti urusannya adalah menyelamatkan atau bahkan ngapain? Ya tadi, mengurus kepentingan mereka. Gitu. Fadaulatul lati ta'tanikul mabda. Ya. Ta'taniku mabda'an muayyanan, mabda tertentu, ideologi tertentu. Ya. Wa tahmiluhu lil alam, dan juga dia mengembannya. Jadi karena salah satu sifat ideologi, karena ideologi itu cuma 3 di dunia ini. Apa? Islam, kapitalisme, dan sosialisme komunis.
Kenapa kok Islam masuk ideologi? Karena memang ada terdefinisi menjadi apa? Bahwa Islam itu adalah juga dinur ruhiyah dan juga agama yang bersifat ruhiyah dan juga agama yang bersifat sia-sia. Di situ ada konsepnya dan di situ ada penerapan dari konsep tadi. Ada akidah, ada nizamnya dalam kondisi itu. Bukan berarti Islam di tempat, tapi bisa terkategori untuk dijalankan dalam kehidupan masyarakat dunia. Nah, negara dengan ideologi kapitalisme, sosialis, komunis itu biasanya menyebarkan, bukan biasanya, sifat ideologi itu menyebarkan ideologi, bukan ideologi abal-abal, pseudo ideologi misalnya, ya, itu nggak bisa. Ya. Jadi ideologi yang memang adalah ideologi diadut oleh negara tadi, maka dia akan menyebarkannya. Nah, maka bagaimana? Fa innaha, maka sebagai negara-negara tadi fi'alan, ya, jadi menjadi komponen aktif, milan fi'alan, ya. Ini mabdanya jadi gitu. Jadi kemana-mana menyebarkan ideologi. Pada apa? Fi alaqatihad dualiyah, dan apa? Pada interaksi internasionalnya. Allati ta'taniku mabda'an muayyanan. Kemana ya? Wa tahdidu, ya, dan juga membatasi masalihaha kharajal hududiha, ya, dan membatasi apa namanya, kemaslahatannya itu, ya, dari terhadap yang di luar, ya, kebutuhannya, ya, di luar batasnya. Jadi hanya ini saja dia membatasinya. Ideologi kapitalis komunis misalnya, ya, komunis, sosialis komunis, maaf maksudnya sosialis komunis, kemana-mana itu yang mereka kemudian dengan landasan itu. Kapitalisme kemana-mana interaksi dagang, ya, bagaimana dia bisa memperoleh pasar, masukan menjadi apa, keuntungan bagi negara tadi. Ini yang dilakukan oleh negara-negara semuanya. Perhatikan ya. Maka, nah ini baru lizalika kana lizaman ala ummatil islamiyah. Dengan demikian sudah seharusnya bagi umat Islam, wahia ta'malu liiqamatid daulatil islamiyah, dan dia yang kemudian umat Islam ini beraktivitas untuk menegakkan daulah Islamiyah, ya, wa hamlid da'wati ilal alami, dan antu arrafad dual, ya, anta arrafad dual, ya, umat Islam ini harusnya apa? Mampu mendefinisikan negara-negara tadi min haisul afkar tanikuha, dari pemikiran yang diemban oleh negara tadi, ya. Jadi umat Islam itu harus mampu, ya, ya, anta'arraf, untuk bagaimana mendefinisikan, ya, ya. Bagaimana modelnya ini? Hal hiya daulatun mabda'iyah am ghairu mabda'iyatin? Apakah negara ini adalah negara ideologis atau bukan negara ideologis? Contoh misalnya yang termasuk bisa negara ideologis itu tadi Inggris, Amerika, Jepang, Jerman, itu termasuk negara-negara ideologis. Ya, walaupun Jepang masih mengikuti kapitalisme, mengekor terus kepada atau menjadi satelit bagi Amerika. Ini negara ideologis. Cina tentu saja masih kemudian dia dengan membawa ideologinya, ya. Ini harus dikatakan, terutama sekarang yang paling kuat adalah Amerika membawa ideologinya, ya, kapitalisme, ya. Wahina izin, ya, dan di saat yang sama ta'arraf
ta'arruful awamil, ya. Umat Islam ini haruslah mendefinisikan juga faktor-faktor allati tu'assiru fi alaqatiha, yang itu berpengaruh pada interaksi wa masalihaha, ya, wa masalihiha, ya, ad-dualiyah. Jadi ya faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang berpengaruh dalam interaksi dan kemaslahatan, ya, negara-negara tadi. Ini harus tahu juga, definisikan juga interaksinya apa. Tadi ternyata Turki menjadi negara yang mengekor kepada Amerika, walaupun sempat menjadi tadi pengikut Inggris misalnya. Termasuk misalnya, ya, Saudi, ya kan, Iran itu menjadi pengikut Amerika, atau Filipina atau Malaysia yang menjadi pengikut dari Inggris misalnya. Ini adalah kondisi di mana kita harus mendefinisikan semuanya. Bisa. Kalian nanti tunjuk di situ. Kira-kira ini negara kemana? Ya. Menjadi apa? Negara yang besar. Ada Kanada di situ. Ada Australia. Australia itu main terus itu. Dia tuh jadi Commonwealth, menjadi negara persemakmuran bersama Inggris, pengikut Inggris, tapi langkah-langkah politiknya itu menguatkan Amerika. Bahkan mau dia disuruh menghadapi Cina oleh Amerika. Bisa. Gitu. Ini kondisi di mana negara-negara tadi berinteraksi. Apakah mereka itu menjadi negara ideologis atau tidak? Itu yang pertama tadi sebenarnya. Ya. Wa anta tatabba, ya. Ya, wa anta tatabba'a hadhil alaqat, dan juga harusnya apa? Mengikuti. Ya, terus mengikuti. Terus menerus mengikuti interaksi-interaksi mereka, hubungan-hubungan mereka. Ya kan? Wa antudrika khifayaha, dan juga memahami apa yang menjadi rahasia yang tersembunyi dari mereka. Ya. Wa maramiyaha, dan juga ya tadi misalnya ya apa yang tersembunyi, ya. Betul ya, ini bacanya begitu ya. Wa maramiyah, ya. Hasrat, ya. Ya. Dari apa yang menjadi keinginan negara tadi, hasrat negara tadi. Ya. Misalnya contohnya ya tadi Jerman. Ya, Jerman ini apakah masih berhasrat untuk menjadi negara besar? Karena potensinya ada, gitu ya. Potensinya ada, gitu. Ya, ikuti dulu sebentar lagi. Ya, ya, ikuti dulu. Nah, itu dia. Ya. Begitu juga wa antamayyaza bainal munawarati wa ghairal munawarah, dan juga agar bisa memahami apa? Membedakan, ya, tamayyuz antara manuver politik dan bukan manuver politik. Ini aktivitas beneran atau cuma manuver saja? Jadi gerak tipuan. Jadi Rasulullah itu pernah melakukan hal itu untuk mengecoh, ya, untuk mengecoh. Jadi misalnya pada saat ada pasukan yang dikirim ke arah timur, padahal pasukan besarnya dikirim ke arah barat. Nah, itu untuk mengecoh, termasuk bagian dari manuver. Ya. Kemudian juga melakukan perjanjian sedikit, ya, tapi tidak dengan mendalam, misalnya kepada satu bangsa tertentu. Nah, ini adalah bagian dari manuver-manuver politik yang harus kita perhatikan. Apakah nanti ini menjadi aktivitas politik yang nyata atau tidak? Ya, tiba-tiba misalnya melakukan, kalau sekarang ini latihan militer bersama, misalnya Amerika dengan Indonesia, ya, untuk apa? Meneguhkan bahwa Indonesia masih di bawah Amerika misalnya. Itu adalah bagian dari
manuver-manuver tadi. Dan harus kita tahu, nanti akan menjadi jelas. Saya sendiri hanya mengikuti sekarang. Ya, kita masih mengikuti analisis-analisis politik dari orang-orang yang kemudian kita yang percayai. Ya. Begitu juga wa anta farraqa bainal amali wa ahdafi, dan juga harus bisa membagi antara mana itu adalah aktivitas dan juga menjadi tujuan. Jadi dalam aktivitas politik dan ternyata itu adalah betul-betul tujuan dari politik tadi. Wa antakuna, ya, wa qifatan, ya, ala akhir, dan juga kita akan melihat, ya, pada siapa, pada bagian akhirnya, sikap akhir di sini. Wantakuna waqifatal ala akhirin. Apa? Wada'at takunu alaihil alaqatil dualiyah. Ya, yang kemudian menjadi apa? Yang dilakukan dan diletakkan, ya, dan peletakan bagaimana interaksi tadi pada kondisi akhir negara-negara yang sedang berinteraksi tadi. Jadi ujung akhirnya nih kita lihat, ini ngapain mereka. Paham? Ini kita memahami situasi internasional. Bisa, makanya dilatih dari sekarang. Ya, kalian kalau baca berita jangan cuma berita-berita dalam negeri. Wah, tapi kita aksesnya belum banyak, ya enggak apa-apa. Kalian masih nyantri, ya kan, masih belajar, fokus pada Sakofa Islam. Tapi sebentar lagi, ya, kalian lihat misalnya pegang HP, ya kan, lihat internet. Jangan cuma YouTubernya aja, tapi apa? Berita-berita internasional. Bagaimana yang dilakukan oleh Amerika, dilakukan oleh negara-negara besar. Ya, ngapain ini orang ini? Lihat, baca analisis-analisis politik. Kenapa? Karena ini wajib. Jadi ihtimam kepada politik itu kewajiban, sama seperti kewajibannya sholat. Bahkan saat sholat belum disyariatkan, ya, Rasulullah SAW dan para sahabat sudah mulai peduli, ihtimam, memperhatikan masalah politik dengan menjadi pembicaraan di antara sahabat dalam kelompok kecil. Dengan apa? Ya, pada saat terjadinya peperangan antara Persia dan Romawi. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Padahal di mana? Di Mekah. Negara yang kemudian atau tempat yang tidak diperhitungkan oleh Persia dan Romawi sendiri. Kalau Mekah diperhitungkan, Mekah itu sudah ditaklukkan oleh Persia atau Romawi. Tidak diperhitungkan. Tapi orang di Mekah memperhatikan mereka. Kenapa? Karena ini bagian dari kita ini akan memimpin dunia. Jadi mikirnya itu luas. Gitu. Nah, memimpin dunia kok malah bikin pondok, malah pondok. Ini mempersiapkan, ya, persiapkan kalian untuk kemudian mempersiapkan umat agar mampu memahami tentang masalah politik yang benar ini, insyaallah. Gitu ya. Ya. Ada pertanyaan? Paham? Ada? Nggak ada pertanyaan terus, nggak apa-apa. Ya, cukup ya. Kalau nggak ada, ya kita akhiri dengan kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.